Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ketiga, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, saya sebagai moderator pada presentasi hari ini akan membantu jalannya diskusi dengan topik analisis penerapan sistem K3 pada PT Pertamina Hulu Mahakam. Pada diskusi kali ini saya tidak sendirian, saya dibantu oleh rekan-rekan saya. Di sini ada Aulia Putri Agustina, Fikran Yufezaki, Hafiz Arkab, Hafiza Alia, Muhammad Arif, Muhammad Fatoni Arif, serta terakhir Sonya Olivia. Langsung saja kita masuk ke topik hari ini yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fatoni Arif. Silakan Mas Fato. Baik, terima kasih kepada Fiza. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dari ketiga. Nah, ketiga sendiri adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disebut dengan ketiga, merupakan suatu sistem yang dirancang untuk melindungi tenaga kerja, aset perusahaan, serta lingkungan kerja dari potensi bahaya yang dapat muncul selama kegiatan operasional. Penerapan ketiga bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta kerusakan lingkungan sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan aman dan efisien. Dalam konteks operasional seperti di PT Pertamina Hulu Mahakam, ketiga adalah sistem perlindungan yang memastikan setiap individu yang berangkat kerja di pagi hari dalam kondisi sehat, dapat pulang kembali ke rumah menemui keluarga dalam kondisi yang tetap sehat dan selamat. Nah, secara umum, ketiga tidak hanya berkaitan dengan penggunaan alat pelindung diri, tetapi juga mencakup berbagai upaya sistematis seperti pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko, serta penerapan prosedur kerja yang aman. Nah, dengan adanya sistem ketiga yang baik, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, meningkatkan produktivitas pekerja, serta meminimalkan risiko kecelakaan di pekerja. Selanjutnya, mengenai regulasi akan dijelaskan oleh Saudara Hafiz. Terima kasih kepada Pak Tua. Ini pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja merupakan pilar hukum utama yang memandatkan perusahaan untuk menjamin keamanan di tempat kerja. Hal ini mencakup penyediaan APD yang layak, edukasi keselamatan bagi personil, serta pemeliharaan peralatan secara rutin demi minimalisir risiko insiden. Yang kedua yaitu PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3. Regulasi ini berfungsi sebagai operasional sistem kerja yang terukur dan terintegrasi secara proses bisnis perusahaan. Itu ISO 45001 global, sebuah standar internasional yang diakui dunia untuk memvalidasi sistem manajemen. Ketiga, tujuannya adalah memperkuat performa keselamatan kerja serta memastikan mitigasi risiko dilakukan secara proaktif di seluruh lini organisasi. Selanjutnya itu Baiklah, terima kasih Mas Hafiz. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil perusahaan. PT Mahakam atau PHM merupakan anak perusahaan dari Pertamina Indonesia yang berperan sebagai operator Mahakam atau Kalimantan Timur. Sebagai perusahaan yang bergerak, PHM memiliki tingkat risiko operasional yang tinggi. Nah, oleh karena itu, perusahaan ini tidak hanya menjalankan aspek produksi, juga sangat menekankan pentingnya keselamatan kerja. Di sini, penerapan K3 bukan hanya sekedar memenuhi regulasi, tetapi sudah menjadi budaya kerja dan kebutuhan utama untuk menjaga keselamatan kerja serta keberlangsungan operasional perusahaan. Baiklah, slide selanjutnya, yaitu identifikasi sistem K3 yang diterapkan. PHM menggunakan sistem manajemen terintegrasi yang disebut dengan SUPREM, yaitu Sustainability Pertamina Expectation for Management Excellence. Sistem ini dirancang untuk memastikan seluruh aktivitas operasi dengan aman, andal, dan ramah lingkungan. Tiga tujuan utama dari
Tiga ini, yang pertama yaitu kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, menjamin integritas aset perusahaan seperti kilang, pipa, dan yang ketiga yaitu melindungi lingkungan hidup di sekitar area operasi. Nah, dengan penerapan sistem ini diharapkan kegiatan dapat berjalan secara optimal tanpa mengorbankan keselamatan dan lingkungan. Baiklah, slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh pada Hafiza dipersilahkan. Selanjutnya adalah analisis sistem K3 pada Pertamina Hulu Mahakam. Penerapan Peraturan Menteri ESDM dalam sistem K3 di Pertamina Hulu Mahakam yaitu adalah terhitung pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2017 di mana Pertamina Hulu Mahakam memenuhi aspek keselamatan teknik migas sesuai regulasi kementerian. Yang pertama adalah keselamatan instalasi di mana melakukan pemeliharaan rutin atau pada platform lepas pantai dan fasilitas produksi. Yang kedua adalah keselamatan proses, yaitu menerapkan proses safety management untuk mencegah kebocoran hidrokarbon. Yang ketiga adanya perlunya pengawasan, yaitu operasional dipantau secara berkala oleh inspektur migas untuk memastikan kepatuhan teknis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sonia Olive. Baik, terima kasih Mbak Hafiza. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide sebelumnya. Oke, baik, saya akan menjelaskan beberapa poin utama bagaimana bekerja dengan aman di Pertamina Hulu Mahakam. Intinya sistem ini dibuat supaya kita semua berangkat sehat, pulang pun dengan selamat. Yang pertama ada komitmen dan kebijakan HSSE atau Health, Safety, Security, and Environment. Ini adalah fondasi utama manajemen PHM, menetapkan kebijakan tertulis yang menetapkan aspek keselamatan di atas target produksi. Setiap pekerja dari level manajemen hingga operator lapangan wajib memahami bahwa tidak ada pekerjaan yang begitu penting sehingga boleh mengabaikan keselamatan. Poin pertama ini, di PHM keselamatan adalah nomor satu. Manajemen sudah janji tidak ada pekerjaan yang lebih penting daripada nyawa. Jadi kalau ada kerjaan yang buru-buru tapi tidak aman, jangan dipaksakan. Keselamatan selalu di atas target produksi. Yang kedua yaitu implementasi HSSE Golden Rules atau patuh, peduli, intervensi. Patuh, ikuti aturan SOP yang ada, jangan cari jalan pintas, peduli, lihat teman sebelah, kalau dia lupa pakai pengaman, ingatkan. Intervensi ini penting, siapapun Anda kalau lihat yang berbahaya, stop pekerjaan saat itu juga. Anda juga punya hak untuk itu. Yang ketiga, next Mbak. Yang ketiga yaitu sistem izin kerja aman atau SIKA. Setiap kerjaan dengan resiko menengah hingga tinggi di wilayah operasi PHM seperti las, pekerjaan di ketinggian, atau ruang terbatas wajib memiliki dokumen SIKA. Ini adalah mekanisme kontrol untuk memastikan semua potensi bahaya telah diidentifikasi dan langkah pencegahannya telah disiapkan sebelum pekerjaan dimulai. Poin ketiga ini untuk kerjaan yang agak berisiko. Jadi kita wajib punya surat izin atau SIKA, gunanya apa? Supaya kita yakin semua bahaya sudah dicek dan alat pengaman sudah siap sebelum alat dinyalakan. Yang keempat adalah penerapan Corporate Life Saving Rules atau CLSR. Terdapat 12 aturan teknis fatalitas yang diterapkan Pertamina termasuk PHM untuk pencegahan kecelakaan kerja yang fatal. Contohnya adalah aturan mengenai keselamatan berkendaraan atau driving safety, instalasi energi, lockout, take out, dan bekerja dengan alat angkut, lifting operation. Yang kelima ada program PK atau pengamatan keselamatan kerja. Kita diajak untuk aktif melapor kalau melihat kondisi atau perilaku yang tidak aman di lapangan. Jangan nunggu ada kecelakaan dulu baru lapor. Kalau lihat kabel terkelupas atau orang kerja tanpa helm, segera lapor lewat kartu atau aplikasi PK yang sudah bisa diperbaiki secepatnya. PHM mendorong budaya
pelaporan proaktif melalui kartu atau aplikasi peka, karyawan melaporkan kondisi tidak aman atau KTA atau perilaku tidak aman PTA yang mereka temukan di lapangan. Tujuannya adalah memperbaiki masalah kecil sebelum menjadi kecelakaan besar. Baik, untuk poin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Hafiz. Pada Mas Hafiz, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya saudari Sonya. Eh, saya akan melanjutkan yang poin yang keenam, yaitu manajemen risiko, JSA dan HIRA. Sebelum bekerja, tim wajib melakukan job safety analysis atau JSA untuk memetakan langkah kerja, bahaya di setiap langkah, dan cara mengatasinya. Secara organisasi, PHM juga melakukan hazard identification and risk assessment atau HIRA secara berkala pada seluruh fasilitas produksinya. Yang ketujuh, audit, inspeksi, dan tinjauan manajemen. Untuk memastikan SMK 3 berjalan efektif, dilakukan audit internal dan eksternal secara rutin. Hasil dari temuan di lapangan dilaporkan kepada manajemen untuk dilakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, sehingga sistem K3 di PHM selalu relevan dan di dinamika operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Arif. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Oke, selanjutnya itu adalah penerapan ISO di Pertamina Hulu Makhlukam. Nah, di sini menggunakan metode siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Nah, yaitu sistem manajemen yang berjalan secara berulang untuk meningkatkan keselamatan kerja. Nah, yang pertama itu ada plan ataupun perencanaan. Jadi di sini perusahaan itu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko sebelum bekerja. Oke, selanjutnya ada do ataupun bisa kita bilang pelaksanaan. Jadi di sini itu program kerja ketiga ini dijalankan seperti penggunaan APD, izin kerja atau permit to work, dan adanya titik pelatihan. Oke, next, Mbak. Yang ketiga itu ada cek ataupun pemeriksaan. Di sini kinerja ketiga itu dipantau nih melalui data seperti kecelakaan kerja dan jam kerja aman lah bahasanya. Dan yang keempat itu ada act ataupun tindakan. Nah, jadi itu dilakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi agar sistem kinerja K3 itu semakin baik. Nah, jadi intinya untuk penerapan ISO ini, sistem keselamatan kerja yang terstruktur, berkelanjutan, dan terus diperbaiki. Jadi sehingga risiko kecelakaan bisa ditekan dan lingkungan kerja menjadi lebih aman. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Fikran. Baik, terima kasih Mas Arif. Yang selanjutnya adalah itu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam industri minyak dan gas bumi merupakan suatu kebutuhan fundamental yang tidak hanya berfungsi untuk melindungi pekerja, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan. Karakteristik industri migas yang memiliki risiko tinggi menuntut adanya sistem manajemen keselamatan yang terstruktur, sistematis, dan berbasis risiko. Pada studi kasus PT Pertamina Hulu Mahakam, sistem K3 telah diterapkan secara cukup lengkap melalui pendekatan HSE, penggunaan HIRA atau SOP, serta pengolahan kontraktor melalui CSMS. Secara umum, perusahaan telah memenuhi regulasi nasional serta mengadopsi praktik terbaik internasional dalam pengelolaan keselamatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa secara sistem PHM telah berada pada tingkat yang baik penerapan ketiga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi K3 tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan sistem dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga budaya kesalahan disiplin dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas K3 ke depan harus difokuskan pada penggunaan safety culture, nilai-nilai keselamatan yang telah dibangun berjalan secara optimal. Baik, selanjutnya kembali terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya Mas Fikran. Karena keterbatasan waktu, sesi diskusi kita hari ini diakhiri. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan saya yang sudah
hadir pada sesi diskusi kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan kita mengenai penerapan sistem K3 di industri migas. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam membantu jalannya presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.